Bab 606, Rahasia Garis Keturunan Melisa. Boom! Saat bola api bertabrakan dengan kuali kayu hijau, bola itu meledak. Di langit malam, seolah-olah matahari berwarna merah keemasan meledak, mengagetkan hati semua orang dan membuat mereka mengaum. Mereka menutup telinga dan menundukkan kepala. Bahkan dengan Mauren di atap di kejauhan, sulit untuk melihat langsung cahaya menyilaukan di langit saat ini. Huff! Aiden dan Immortal Thunder Faxiang yang besar mundur selangkah karena ledakan dahsyat itu, huff, dan kemudian mendengus dingin. Energi sejati yang agung dituangkan ke dalam kuali kayu hijau dalam sekejap. Dalam sekejap, pola ilahi pada kuali kayu hijau tampak menjadi hidup. Ketika nafas yang berat dan besar keluar, itu menekan kehampaan dalam sekejap. Beri aku kekuatannya. Dharma guntur surgawi abadi seperti dewa dan iblis raksasa, dengan semburan petir ungu dan cahaya menyilaukan, yang menahan kuali kayu hijau yang mengalir dengan cahaya hijau emas dan jatuh. Boom! Kekuatan ledakan dari api yang mengerikan itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi titik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Wajah Aiden dingin, tapi dia tetap tidak berniat berhenti. Hancurkan lagi. Boom! Kuali kayu biru besar meneteskan energi emas hijau, menekan kekosongan. Ketika wajah Julia berubah jelek, dia tidak punya pilihan selain membakar energi aslinya untuk melawan. Namun, Aiden, yang telah melangkah ke alam bawaan dan memiliki tubuh guntur abadi dalam bentuk kecil, dapat bertarung di puncak alam dewa dengan tangan kosong. Sekarang, ditambah dengan berkah dari senjata spiritual kelas atas kuali kayu hijau, kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh yang terkuat di alam dewa. Meskipun Julia lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak alam ilahi, dia masih termasuk dalam alam ilahi dan belum melangkah ke alam abadi bumi. Jika ini terus berlanjut, ketika kesadaran spiritual dan energi sejatinya habis, itulah kematiannya. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya. Tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi, salah satu dari 3 tempat suci Sekte Abadi di Dinasti Tang, orang kuat yang tak terkalahkan di puncak kekuatan ilahi, sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemuda di dunia sekuler. Ini sungguh konyol. Tapi itulah kenyataannya. Boom! Di atas tripod kayu biru, lingkaran cahaya lapis lazuli mengalir, seberat 10.000 batu, dan menghantam lagi. Siluet Sky Phoenix yang sangat ilusi tidak dapat lagi bertahan pada saat ini, dan langsung runtuh menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung bergabung ke dalam tubuh Julia. Pef! Wajah Julia menjadi pucat, dan ketika tubuhnya bergetar, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan napasnya menjadi sangat lemah untuk sesaat. Tuan! Mauren, yang berada di atap di kejauhan, memiliki wajah cemas, dan sosoknya berubah menjadi pelangi, langsung menutupi wajah Julia. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Julia terengah-engah, wajahnya keemasan seperti kertas, pakaiannya berantakan, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Pada saat ini, tidak ada jejak kemunculan utusan suci dari Sekte Abadi. Tidak apa-apa. Aiden sedikit mengernyit, memberi isyarat untuk mengambil kembali kuali kayu hijau, mundur, dan gambaran Dharma besar di belakangnya menghilang dalam sekejap. Wush! Aiden tampak acuh tak acuh dan muncul tepat di depan Mauren dan Julia. Aiden, luangkan tuanku sekali. Mauren memasang ekspresi rumit dan mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, dia hanya dingin dan sombong dan tidak memiliki niat buruk terhadap Melisa. Aiden mengerutkan kening dan menatap Mauren. Matanya kembali tertuju pada Julia. Tapi dia melihatnya, masih terlihat dingin dan sombong, memutar kepalanya seolah dia tidak mau menyerah. Melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Wanita ini keras kepala. Tapi kenapa dia begitu bertekad untuk membawa pergi Melisa? Apakah Melisa punya rahasia? Jika ini masalahnya, mengingat kekuatan kehendak sucinya, dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Atau apakah Sekte Phoenix Surgawi memiliki metode khusus yang memungkinkan mereka mendeteksi garis keturunan dan bakat yang sulit dideteksi sendiri? Memikirkan hal ini, Aiden mengangguk, tidak apa-apa jika aku melepaskannya. Mauren santai dan menghela nafas, terima kasih. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Aiden terkekeh, menatap langsung ke arah Julia, dan bertanya, jawab aku, kenapa kamu begitu bertekad untuk membawa Melisa pergi? Mata Julia berbinar, tapi akhirnya dia menghela nafas, sepertinya menerima takdirnya. Ada sesuatu di tubuh wanita ini yang membuat garis keturunan Phoenix Surgawi saya berdebar-debar. Meskipun garis keturunan Phoenix Surgawi saya sangat tipis, itu masih merupakan garis keturunan terbaik. Pada titik ini, dia melihat lebih dalam pada Melisa yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara yang dalam, dan wanita ini bisa membuat jiwa ilahi Phoenix Surgawiku semua orang merasa takut, itu pasti tidak akan mudah.
Aiden merasa lega. Jadi begitu. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia menatap Melissa tidak jauh dari situ dengan tatapan aneh di matanya. Sepertinya Melissa benar-benar menyembunyikan rahasia besar ini di dalam tubuhnya. Tapi, apakah orang-orang di keluarga Wan ini tahu? Pikiran Aiden menyapu keluarga Wan dengan tenang, tapi dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Anda bisa pergi. Setelah bertanya, Aiden melambaikan tangannya ke Mauren dan Julia, memberi isyarat agar mereka pergi. Kegelapan di mata Mauren menghilang, dan dia mendukung Julia dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julia memiliki mata yang rumit, menatap Aiden, lalu menatap Mauren, dan menghela nafas. Ayo pergi, anak ini jelas bukan apa-apa di dalam kolam. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi di Sekte Abadi di masa depan. Namun, kamu harus berlatih keras. Jika kamu terlalu lambat, kamu mungkin akan terlempar ke ujung langit olehnya. Mauren menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tegas, terima kasih, guru, saya akan melakukannya. Mauren dan keduanya pergi. Tapi Villawan Family Manor berantakan. Pohon Metasequoia dan Paulonia yang berharga semuanya hancur, dan bahkan atap beberapa villa pun terbalik. Untungnya, Aiden menutup area sekitar sebelum mengambil tindakan. Jika tidak, akibat pertarungan antara dua dewa tingkat puncak akan mengejutkan separuh ibu kota. Saya khawatir semua penjaga dari Istana Surgawi dan ibu kota akan berkumpul di pinggiran barat. Di lobi villa keluarga Wan. Semua orang tampak ketakutan, tetapi suasana hati mereka masih tenang hingga saat ini. Terutama Melissa dan lelaki tua berkepala naga dan tongkat sedang duduk di aula, ekspresi mereka sangat tidak wajar, dan mereka tidak berani bernapas. Mereka akhirnya tahu bahwa Martin dan lelaki tua itu lebih memilih menjadi musuh keluarga Palmer daripada memilih Aiden. Apakah masih ada orang di sini? Ini pada dasarnya adalah kedatangan abadi ke dunia. Adapun wanita yang sebelumnya menertawakan pendekar itu sebagai pria yang sembrono, kini ia merasa malu dan tidak berani menatap langsung ke arah Aiden dan Melissa, karena takut Aiden tiba-tiba menjadi marah dan menamparnya hingga tewas. Di aula, suasananya agak aneh. Aiden dan Melissa sedang duduk di bawah Martin. Tuan Wan duduk di kursi tertinggi, sementara di seberangnya Martin dan yang lainnya adalah pria tua dan yang lainnya. Setelah hening beberapa saat, Martin tiba-tiba berbicara. Aiden, mengapa utusan suci dari Sekte Abadi ini bersikeras untuk membawa Melissa pergi? Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Melissa, lelaki tua itu, dan yang lainnya menjadi sangat penasaran dan menajamkan telinga untuk menunggu jawaban Aiden. Aiden tersenyum dan berkata, mungkin karena Melissa memiliki bakat dalam berkultivasi. Martin ingin menanyakan sesuatu lagi, tetapi disela oleh lelaki tua itu yang mengangkat tangannya. Baiklah. Anak-anak dari keluarga Wan saya secara alami adalah yang terbaik di antara laki-laki. Wajar jika mereka disaingi oleh utusan Sekte Abadi. Melissa mengerutkan bibirnya, agak tidak setuju, dan berbisik pelan kepada Aiden. Aiden, apa yang wanita tua itu katakan padamu? Apakah aku seperti Mauren, dengan darah yang tiada taraf? Bab 607, sesuatu terjadi pada keluarga Wan. Memiliki garis keturunan yang tiada taranya. Ketika Aiden mendengar ini, dia langsung tertawa. Gadis ini, apa yang ada di kepalanya? Namun kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Melihat mata Melissa yang penuh harap, Aiden tersenyum. Mungkin, namun, saya belum yakin. Jika ada kesempatan, saya akan membantu Anda menyelidikinya secara detail. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Melissa menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia mendengus, biar ku beritahu, bagaimana aku bisa lebih buruk dari Mauren. Bahkan jika dia memasuki Sekte Abadi untuk berlatih, dia tetap bukan tandinganku. Aiden tersenyum parau, sangat sulit untuk memahami pikiran seorang wanita, bahkan dibandingkan dengan ini. Patriark Wan, yang duduk di kursi utama, tersenyum di seluruh wajahnya, dan matanya tampak semakin menyenangkan bagi Aiden. Aiden merasa sedikit tidak nyaman melihatnya. Bruce, Arman, apakah kamu masih memiliki pendapat tentang masalah antara Melissa dan Aiden? Nama Patriark Wan adalah Zerfrey Wan, dan lelaki tua berkepala naga dan tongkat ini adalah adik laki-lakinya, Bruce Wan. Adapun Martin, dia adalah putra tertua Zerfrey. Zerfrey juga memiliki seorang putri yang memegang posisi penting di Departemen Luar Negeri.
Adapun Bruce, selain putra sulungnya Arman, ia juga memiliki dua putra, salah satunya berbisnis dan menjabat sebagai wakil ketua perusahaan investasi milik keluarga Wan, dan putra bungsu terakhir menjabat sebagai kepala instruktur di unit pasukan khusus di Barat Daya, dengan pangkat mencapai pangkat kolonel, dengan kekuatan yang begitu kuat, dia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi ahli bela diri, dan dia diharapkan menjadi jenderal di masa depan. Jika bukan karena kekuatan Martin dan keterampilan Patriark Wan yang sangat kuat, Bruce mungkin tidak akan mampu menekannya selama bertahun-tahun. Namun, sekarang Aiden mengintimidasi Buddha raksasa, Bruce dan Arman tidak akan pernah berani menunjukkan ambisi sedikit pun selama mereka bukan orang bodoh. Ketika Bruce mendengar ini, wajah lamanya menegang, dan dia dengan cepat tersenyum, "Saudaraku, kamu bercanda. Kami, orang-orang tua, tidak boleh ikut campur dalam urusan anak-anak muda ini." Arman juga tersenyum kaku dan berkata, "Ya, Paman tetaplah orang bijak dengan mata yang cerah. Karena Melissa dan adik laki-laki Aiden sedang jatuh cinta, kami para tetua tentu ingin memberkati mereka." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan menatap Melissa sambil tersenyum cerah. "Melissa, paman kedua tidak memahami situasinya sebelumnya dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Mohon Melissa tidak berdebat dengan paman kedua." Saat berbicara, dia memandang Aiden dengan cemas, tetapi ketika dia melihat Aiden duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi, dia merasa semakin cemas. Agar keluarga Wan dan keluarga Palmer menikah, mereka telah meremehkan Aiden lebih dari sekali. Jika Aiden mengetahuinya, mereka akan menyelesaikan masalah lebih awal. Siapa yang bisa menghentikan ini? "Melissa, bibi kedua juga minta maaf padamu." Wanita itu juga terlihat salah tingkah dan tertawa datar. Bibi kedua hanya bicara saja. Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan, "Melissa, jangan dibiarkan begitu saja." Melissa memiliki senyum lucu di wajahnya dan menatap Arman dan yang lainnya. Ketika mereka bertiga sedang gelisah, dia tiba-tiba tersenyum manis. "Kakek kedua, paman kedua, dan bibi kedua, apa yang kalian bicarakan? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, biarkan masa lalu berlalu. Mulai sekarang, keluarga Wan masih membutuhkanmu untuk tetap pada posisimu dan terus bekerja. Ayo bersinar dan dukung masa depan keluarga Wan." Begitu dia mengatakan ini, di aula, suasana tiba-tiba menjadi menarik. Di kursi utama, wajah Zerfree tanpa ekspresi, tetapi matanya penuh senyuman. Gadis kecil ini telah tumbuh dewasa. Adapun Martin, dia memandang Melissa dengan wajah lega. "Bruce dan Arman, kalian berdua adalah rubah tua, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud kata-kata Melissa? Tetap teguh pada posisi Anda dan bersinar untuk keluarga Wan. Implikasinya adalah kalian semua harus jujur, tetap di tempat yang seharusnya, dan melakukan pekerjaan kalian dengan baik. Jika ada yang ingin melewati batas lagi, jangan salahkan saya, karena bersikap kasar." Jika Melissa mengatakan ini sebelumnya, mereka pasti tidak akan mengejeknya. Namun, sekarang Aiden ada di sini, segalanya telah berubah. Tidak peduli berapa banyak persiapan yang mereka lakukan, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh Aiden sendirian. Gambaran Aiden yang berjalan di langit dan mengerahkan kekuatan besar sebagai makhluk abadi telah terpatri di hati mereka, membuat mereka terpesona hingga ke inti. Arman akhirnya menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Ini wajar." Wanita dengan tatapan khawatir itu menganggukkan kepalanya seperti ayam yang sedang makan nasi. Bruce menghela nafas dan tidak berkata apa-apa, menjadi lebih tua dalam sekejap. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Jika Zerfree dan Martin ingin merombak dan melikuidasi mereka sepenuhnya, dengan Aiden di sini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Tunggu sampai Bruce dan yang lainnya pergi. Ketika Zerfree dan Martin menatap Aiden lagi, mata mereka menjadi sangat rumit. Keluarga Wan telah mengalami masalah internal sejak lama, tetapi keduanya tidak tega mengambil tindakan karena ikatan keluarga mereka. Pada saat mereka ingin mengambil tindakan, Bruce sudah menjadi lebih serius. Jika mereka mengambil tindakan saat ini, vitalitas keluarga Wan akan rusak parah. Hal ini telah menjadi kekhawatiran di hati ayah dan anak Zerfree dan Martin. Sekarang Aiden duduk di sini sendirian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menakuti Bruce dan yang lainnya hingga mundur. Hal ini membuat mereka merasa sangat sulit untuk memahaminya. Mitos-mitos dunia sama sekali bukan sekedar omongan belaka. Di mata manusia, keberadaan seperti itu adalah dewa. Saat berikutnya, semua orang masih diam, dan tiba-tiba, terdengar suara berisik di pintu aula. Seorang pria jangkung masuk. Laki-laki tersebut berkulit gelap dan berbadan seperti betis, namun kali ini terdapat bekas tamparan berwarna merah cerah di wajahnya. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya sangat tercecer, seolah-olah dia terluka parah. "Tuan, Tuan."
Pria itu berlutut dengan satu kaki, wajahnya penuh rasa bersalah, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Axel ditahan di klub tembok besar. Bawahanku gagal melindunginya dengan baik, mohon maafkan aku, tuan rumah. Martin tiba-tiba berdiri, sangat marah hingga dia hampir membalikkan atap dengan momentumnya. Betapa beraninya. Beraninya kamu menahan anakku, mencari kematian. Zerfree mengangkat alisnya sedikit, matanya bersinar karena amarah yang dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan tidak sabar. Madi, apa yang sebenarnya terjadi di Axel? Mari kita bicarakan secara detail. Jangan ketinggalan sama sekali. Meskipun klub tembok besar didukung oleh keluarga Bai, mereka tidak berani menahan anak-anak Wanku keluarga sesuka hati. Wajah cantik Melissa seketika menjadi sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ibunya meninggal saat melahirkan adik laki-lakinya, dan akibatnya Axel menjadi lemah dan sakit, dan dibesarkan sebagai harta karun di keluarga Wan. Kini ada seseorang yang berani menarik perhatian kakaknya, hal ini dianggap telah menyentuh sisi buruk keluarga Wan. Aiden menyipitkan matanya sedikit dan menatap Madi, yang terlihat lesu, dengan pemikiran mendalam di matanya. Saya baru saja tiba di keluarga Wan, dan sesuatu terjadi pada tuan muda keluarga Wan yang berharga, apakah ada suatu kebetulan? Tampaknya beberapa orang tidak sabar untuk melompat keluar dan mencari kematian. Bab 608, pertunjukan dimulai. Tanpa ragu-ragu lagi, Aiden berdiri, memandang Zerfree dan Martin yang mengerutkan kening, dan berkata langsung, Kakek Wan, Paman Wan, serahkan masalah ini padaku. Segera setelah saya tiba di ibu kota, sesuatu terjadi pada keluarga Wan. Kejadian ini jelas ditujukan kepada saya. Mata Zerfree sedikit menyipit dan dia mencibir, sepertinya orang-orang ini telah memantau aktivitas keluarga Wanku. Mereka benar-benar tidak menganggap serius keluarga Wanku. Huff. Karena kamu ingin bermain, orang tua itu akan bermain denganmu. Martin, Anda dan Tuan Ming pergi bersama Aiden. Jika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, jangan berhati lembut. Bahkan jika kali ini menghancurkan langit, aku akan menebusnya untukmu. Pada saat ini, lelaki berusia hampir 80 tahun itu tiba-tiba berdiri, penuh aura jahat, dan dengan dingin mendengus dengan niat membunuh. Perlakukan aku, Zerfree, seperti kesemak yang lembut, dan aku sedang mencari kematian. Beberapa menit kemudian, sederet kendaraan off-road berplat nomor khusus dan Audi A8 hitam terdepan melaju keluar dari Wan Manor Villa. Pada saat yang sama, di Jalan Changcheng No. 10 di Beijing, di sebuah bangunan yang tidak terlihat mewah, 5 karakter besar berlapis emas juga sangat sederhana. Klub tembok besar. Klub dengan kualifikasi tertua dan latar belakang terdalam di ibu kota juga merupakan klub tempat para pemimpin politik dan bisnis paling sering datang dan pergi. Ada terlalu banyak legenda tentang klub tembok besar di Beijing, dan semuanya berhubungan dengan anak-anak dari keluarga kaya. Di Beijing, meskipun kekayaan Anda ratusan juta, mustahil menjadi anggota klub tembok besar tanpa latar belakang khusus. Pertama-tama mari kita lihat Ketua Dewan Direksi Klub, Bos China Serenity Bank yang bermarga Alsis, Direktur Kehormatan dan Bos Keluarga teratas di kota Hong Kong, Bein, Ketua Dunia Baru, Bos Konstruksi, dan Bos Raja Tanah Kota Hong Kong. Salah satu dari orang-orang ini memiliki kekayaan ratusan miliar, dan mereka dapat memicu badai yang mengejutkan di pasar keuangan hanya dengan satu ketukan kaki, tanpa kecuali, orang-orang ini terkait erat dengan Great Wall Club. Terlebih lagi, pemilik sebenarnya dari Great Wall Club saat ini sebenarnya adalah keluarga Bai dan keluarga Palmer. Lantai atas gedung Great Wall Club. Seorang pria muda dengan wajah halus sedang duduk di sofa, dengan dua pria besar berbaju hitam berdiri di belakangnya, sepertinya menjaganya. Mencicit. Pintu ke kamar pribadi dibuka. Seorang pemuda jangkung dengan wajah tampan berjalan perlahan, dan di belakangnya mengikuti seorang gadis muda dengan wajah yang murni dan menyenangkan, namun selalu berwujud iblis. Gadis itu memegang lengan pemuda itu, dan pemuda itu memiliki senyuman sinis di bibirnya, melihat pemuda dengan wajah memerah, tanpa basa-basi dia memeluk pinggang gadis itu. Gadis itu berteriak kaget. Tuan Muda Bai, kamu jahat sekali. Gadis itu menangis manis, tapi matanya yang besar penuh pesona, menatap pemuda itu dengan tatapan menggoda. Haha. Mata dingin Hiroki penuh dengan kegembiraan.
Melihat pemuda yang terengah-engah di sofa, dia tertawa dengan arogan dan berkata, "Axel, ini adalah pelacur kecil yang telah kamu kejar selama setengah tahun. Mengapa kamu tidak merangkak dengan patuh ke tempat tidurku sekarang?" Wanita gila itu, Melissa, tidak hanya menolakku, dia juga berani menghajarku saat itu. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku tidak bisa berurusan denganmu, sampah. Mata Axel memerah, menatap gadis di pelukan Hiroki, mengertakkan gigi dan berkata, "Zeli, kenapa?" Gadis yang dipanggilnya Zeli tiba-tiba mencibir, "Tuan." Mata Axel merah darah, giginya terkatup saat dia berkata, "Oke. Bagus sekali, haha." Dalam kemarahannya, wajahnya menjadi sangat merah, dan dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Dalam sekejap, Hiroki dan Zeli panik. Meskipun mereka memiliki status yang sangat tinggi, jika sesuatu terjadi pada putra keluargawan yang berharga ini, mereka akan dibunuh. Martin yang marah mungkin akan menggulingkan seluruh ibu kota, dan bahkan keluarganya pun tidak bisa menyelamatkan mereka. "Tuan Bai, apa yang harus saya lakukan?" Axel memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Wajah cantik Zeli menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun keluarga Van tidak lemah di ibu kota, ayahnya Demian Evesen adalah wakil presiden Kamar Dagang Ibu Kota dan ketua investasi Hongda, kekayaannya puluhan miliar dan dianggap sebagai tokoh terkemuka di ibu kota. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kaya raya di ibu kota seperti keluarga Bai dan keluarga Wan. Jika Hiroki tidak ada di sana untuk memberinya keberanian, dia tidak akan berani menggoda Axel. Melihat Axel pingsan, wajah Hiroki menjadi bingung, dia menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Saudaraku, sesuatu telah terjadi." Axel sangat marah hingga dia muntah darah dan koma. "Apa?" Orang di ujung telepon jelas terkejut. Dia segera terdiam dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya mengerti. Atasan kami akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Anda tidak perlu mengkhawatirkan sisanya." Hiroki mengangguk berulang kali dan mengumpat dengan marah, "Sial, sial sekali. Aku tidak menyangka orang sakit ini begitu ceroboh. Untungnya, aku tidak memukulnya." Ujung telepon yang lain berkata lagi, "Ngomong-ngomong, apakah semua perjanjian telah ditandatangani oleh Axel sebelumnya?" "Saudaraku, jangan khawatir. Kamu tidak tahu apa yang saya lakukan. Dengan IOU dan perjanjian ini, Pak Tua Wan tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambil alih, lalu kamu meninggalkan klub dan bersembunyi sebentar." Melissa dan bajingan kecil itu harus segera pergi. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Hiroki mencibir, "Apakah dia pecundang yang diusir oleh orang tuamu? Jadi bagaimana jika dia sekarang menjadi Grandmaster nomor 1 di Sundari? Di sepertiga hektar tanah di ibu kota ini, meskipun dia seekor naga, aku harus menjaganya." Orang di ujung telepon ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi terdiam sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu hati-hati. Saudaraku, jangan khawatir. Jika Aiden dan Melissa berani masuk ke klub tanpa izin, saya akan membuat mereka sengsara." Orang lain di telepon terkekeh dan menutup telepon. Karena Hiroki ingin terlibat, biarkan dia. Di ibu kota ini, semakin banyak hal yang tercampur, semakin baik. Di lobi klub tembok besar, Hiroki melihat keluar jendela dengan mata muram. Keluarga Bai semakin lemah dan hampir keluar dari peringkat 4 keluarga besar di ibu kota. Pasti ada alasannya. Area kemaluan ayahnya disayat, dan kakeknya yang abadi bahkan tidak berani kentut. Biarkan Aiden bebas dan mudah. Kakak tertuaku, yang dikenal sebagai 4 pria di ibu kota, bahkan memperingatkanku untuk tidak memprovokasi Aiden. Sungguh sebuah lelucon. Biarpun dia adalah dewa yang turun ke bumi, dia akan tetap melepas cincin dewanya saat dia tiba di ibu kota. Karena ini adalah ibu kotanya. Ini adalah tempat berkumpulnya para pejabat dan kekuatan tertinggi di Sundari, bahkan mitos-mitos legendaris dunia pun tidak akan pernah mau sombong di sini. Dia duduk di sofa, dan Zeli dengan lembut mengusap bahunya dari belakang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berisik di luar pintu aula. Hiroki, yang matanya sedikit tertutup, tiba-tiba membukanya, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Akhirnya datang. Pertunjukan telah resmi dimulai. Bab 609, kamu pikir kamu ini siapa? Di luar klub tembok besar. Brak.
Sekelompok pemuda berseragam hitam dengan cepat melompat keluar dari jeep, berbaris serempak, memancarkan energi jahat, dan tanah yang berguncang pun bergetar. Di kejauhan, petugas keamanan klub melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka hendak melangkah maju. Ekspresi pemimpin tim Parubaya itu tiba-tiba berubah saat melihat Audi A8 hitam memimpin mobil. Mencari kematian. Kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Seorang pemuda tampak bingung, Kapten, kenapa kita tidak datang? Pria Parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menamparkan kepala belakang pemuda itu, dan mengumpat, ayo, Pak. Pernahkah Anda melihat Audi A8 di depan? Pernahkah Anda melihat nomor platnya? Beberapa anak muda menggelengkan kepala karena bingung. Tidak banyak orang di seluruh ibu kota yang bisa menggantungnya dan mengambil gambar. Mobil ini adalah lambang lelaki tua keluargawan. Apakah kamu berani menghentikannya? Dia mencibir, menunjuk ke lengan pemuda berseragam hitam, dan bertanya, apakah kamu melihat simbol pedang itu? Ini adalah penjaga Departemen Khusus Sundari. Selain bertanggung jawab atas keamanan khusus ibu kota, ia juga merupakan penjaga eksklusif beberapa bos veteran. Hosh! Semua penjaga keamanan muda menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya hal-hal besar terjadi. Para penjaga lelaki tua dari keluargawan semuanya mengambil tindakan secara langsung, membuktikan bahwa lelaki tua itu benar-benar marah. Meskipun klub tembok besar memiliki latar belakang yang keras dan menakutkan, mereka mungkin tidak mampu menghadapi kemarahan lelaki tua keluargawan. Aiden dan Melissa membuka pintu dan keluar dari mobil. Melihat bangunan spektakuler di depannya, sedikit senyuman muncul di bibirnya. Inilah klub legendaris dengan latar belakang terdalam di Beijing, namun penampilannya agak mengecewakan. Martin berdiri di depan pintu klub dengan wajah dingin, mengabaikan orang yang lewat yang menonton di kejauhan. Pasukan pedang mengikuti perintahku dan menutup klub tembok besar. Tidak ada yang diizinkan melarikan diri. Kalau ada yang membangkang tidak perlu minta petunjuk. Mereka akan segera ditundukkan. Kalau perlu bisa langsung dibunuh. Sekelompok tentara bersenjata berbaju hitam, dengan wajah dingin dan aura ganas yang membubung ke langit, berteriak, ya. Brak, brak, brak. Puluhan tentara bersenjata berbaju hitam, dengan gerakan secepat kilat dan senapan berisi peluru, langsung mengepung gedung Great Wall Club seperti gelombang pasang. Di kejauhan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang yang menonton berubah drastis. Cek, cek, apa yang terjadi? Apakah ada orang besar yang ingin menyentuh klub tembok besar? Audi A8 itu sepertinya adalah mobil lelaki tua keluargawan. Jadi, bagaimana klub tembok besar membuat marah keluargawan? Hei, mari kita lihat betapa kuatnya klub tembok besar sekarang, kan? Aku sangat menantikan melihat orang-orang itu melawan. Jika saya adalah orang-orang itu, saya tidak akan pernah melawan. Tidakkah Anda melihat bahwa para prajurit itu penuh dengan peluru? Jika mereka benar-benar berani melawan, mereka akan benar-benar membunuh orang. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di kejauhan semuanya mundur saat hati mereka menjadi dingin. Anda tidak bisa menyaksikan kegembiraan ini, itu terlalu berbahaya. Klub sudah berada dalam kekacauan. Beberapa pria Parubaya berkacamata dan berpakaian rapi dengan wajah marah berada di depan pintu, mencoba berunding dengan tentara bersenjata berpakaian hitam. Namun, mereka langsung didorong ke tanah oleh mereka berdua. Di aula, ekspresi sekelompok pemimpin bisnis elit berubah drastis dan mereka berada dalam kekacauan. Apakah keluarga Wan gila? Apa mereka tidak tahu kalau keluarga Palmer dan keluarga Bai berada di balik klub tembok besar? Mungkinkah keluarga Wan akan berselisih dengan kedua keluarga ini? Saya mendengar bahwa keluarga Wan tampaknya telah membentuk aliansi dengan putra terlantar dari keluarga Palmer. Saya khawatir mereka akan benar-benar berselisih dengan keluarga Bai dari keluarga Palmer. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang pria yang hamil perutnya buncit tampak sangat panik. Dia belum pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia benar-benar ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Seorang pria Parubaya jangkung kurus dengan rambut panjang yang disisir rapi mencibir, tidak peduli seberapa mendominasi keluarga Wan, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Selain itu, jangan lupakan di mana tempat ini. Jika keluarga Wan mengganggu situasi seperti ini, saya tidak percaya keluarga Palmer dan keluarga Bai bisa duduk diam. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega, dan semua tertawa dan berkata, Tuan Qi masih memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi di ibu kota.
Benar, Tuan Qi adalah mitra bisnis keluarga Palmer, dan dia setengah penduduk asli ibu kota. Tuan Qi memiliki senyum tenang di wajahnya, tetapi ada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan dalam ekspresinya. Pintu masuk aula. Martin masuk dengan wajah dingin. Aiden dan Melissa mengikuti. Dan Tuan Ming mengikuti di akhir, tampak seperti dia sedang berdiri dengan kepala tertunduk. Tak, tak, tak. Seorang pria parubaya dengan tuxedo hitam dengan senyuman di wajahnya berjalan cepat bersama sekelompok orang. Saudarawan, kamu datang tiba-tiba dan mengadakan pertunjukan sebesar itu, apa yang kamu lakukan? Kalau ada pertanyaan, ayo kita bicarakan di balik pintu tertutup. Kalau bertengkar hebat, tidak indah kalau merusak harmoni. Pria parubaya itu memiliki perut buncit, wajah pucat, dan mata segitiga, serta terlihat seperti penjahat yang licik. Di aula, ketika Presiden Qi dan yang lainnya di kejauhan melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Terutama Tuan Qi, yang wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat, apakah Anda melihatnya? Ini adalah Wakil Presiden Kamar Dagang Beijing, Tuan Fan dari keluarga Fan di Beijing. Investasi Hongda miliknya memiliki perkiraan konservatif lebih dari 50 miliar dalam aset. Kuncinya adalah Tuan Fan ini memiliki hubungan dekat dengan pemuda dari keluarga Bai. Saya mendengar bahwa Tuan muda dari keluarga Palmer dan Tuan Bai telah menyerahkan pengelolaan klub tembok besar kepadanya. Pria parubaya bernama Qi tersenyum dan berkata dengan tegas, karena Tuan Fan telah melapor, itu berarti keluarga Palmer dan keluarga Bai juga bereaksi. Saya khawatir masalah ini harus dibicarakan secara tertutup dan duduk di atas meja. Orang besar ingin menyelamatkan mukanya daripada orang lain, jadi jika dia benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir wajah semua orang tidak akan terlihat bagus. Jadi, jangan khawatir, ayo duduk dan minum kopi, dan masalah ini harus diselesaikan. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa beberapa aset mereka bahkan lebih tinggi daripada milik Demian, tetapi koneksi dan status mereka tidak ada bandingannya. Bahkan, dalam beberapa aspek, dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Qi. Misalnya, mereka tidak tahu banyak tentang rumitnya hubungan di Beijing. Ketika semua orang melihat ke arah Tuan Qi lagi, ekspresi mereka menjadi lebih tersanjung, dan beberapa bos dari kota Hong Kong bahkan mulai mendekatinya dengan sampul kartu nama mereka. Tuan Qi sangat puas dengan segalanya, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Demian sangat bangga sekarang. Putrinya naik ke pangkuan Hiroki, dan sekarang dia telah menjadi juru bicara klub tembok besar melalui hubungannya dengan keluarga Bai. Status ini cukup baginya untuk mencapai lingkaran teratas di ibu kota. Sumber daya ini tidak dapat dibeli tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Melihat Demian yang tersenyum lebar, mata Martin berkilat tajam dan dia menatapnya dengan penuh minat. Tiba-tiba dia mencibir, dan sarkasme dalam kata-katanya tidak tersamarkan, kamu pikir kamu ini siapa, layak memanggilku saudara. Bab 610, Hiroki, Ahli Kesuksesan. Tiba-tiba ada keheningan di aula, dan mata semua orang terfokus pada Martin dan Demian. Untungnya bagi Martin, aura berada di posisi teratas dalam waktu yang lama membuat semua orang sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Demian, sebaliknya, tampak sembelit, wajahnya memerah dan hitam, dan napasnya menjadi berat. Beberapa orang lebih memedulikan sesuatu ketika mereka tidak punya apa-apa. Bagi Demian, yang dia inginkan adalah wajah dan status sebagai salah satu pejabat tinggi di ibu kota, tapi sekarang, Martin juga tidak memberikannya. Namun, pada akhirnya, dia menahan amarah di hatinya dan tetap bisa tersenyum. Patriark Wan benar, saya memang tidak memenuhi syarat untuk disebut saudara Patriark Wan. Namun, Kepala Wan harus memahami tempat apa ini dan siapa yang saya wakili. Oleh karena itu, saya menyarankan Kepala Wan untuk tenang dan minum teh dan mengobrol. Persetan denganmu. Martin tampak tidak sabar, mengutuk dan mengusirnya. Bang! Tubuh gemuk Demian terlempar keluar seperti babi gemuk dan mendarat langsung di dinding seberang, membuat lubang besar, mulutnya berbusa dan langsung jatuh pingsan, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Wanita jalang berani bicara omong kosong di hadapanku. Dia benar-benar mencari kematian. Tubuh tinggi Martin, dengan energi emas yang mengepul seperti iblis, membuat semua orang di aula kewalahan dan menjadi pucat, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat istirahat yang jauh, wajah Tuan Qi tiba-tiba menegang, dan dia merasakan wajahnya terbakar. Ketika orang-orang di sekitarnya memandangnya lagi, mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan.
Saya pikir orang ini berpengetahuan luas dan sukses, tetapi ternyata dia hanya tahu cara menyombongkan diri dan menipu orang asing seperti mereka. Pada saat ini, di aula, beberapa orang parubaya yang semula berencana naik untuk membujuk mereka sepertinya teringat sesuatu, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menyerah. Melihat Martin bertingkah sangat rapi. Senyuman muncul di bibir Aiden, dan dia berkomunikasi dengan Melissa, sepertinya Paman Wan juga orang yang punya cerita saat itu. Mata besar Melissa penuh dengan senyuman, dan dia berkata melalui suara, "Itu benar. Ketika ayahku, Raja Iblis Dunia memukuli semua rekannya di ibu kota, termasuk paman murahanmu. Saingan ayahku." Petik 2. Saya mendengar ayah saya berkata bahwa di seluruh ibu kota, hanya tuan muda berbakat dari keluarga Palmer yang dapat bersaing dengannya. Saat ini, Melissa sepertinya mendengar sesuatu dan segera terdiam, memandang Aiden sambil bercanda, "Aiden, maafkan aku." Aiden tersenyum tipis, "Apa yang membuatmu menyesal? Aku tidak menyangka ayahku adalah seorang jenius seni bela diri saat itu, dan dia bisa menyaingi Paman Wan." Ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Jika ayahnya masih hidup, pencapaiannya saat ini mungkin tidak akan lebih rendah dari pencapaian Martin, bukan? Sayangnya, Rikat membunuh semua ini dengan tangannya sendiri. Di kedalaman mata Aiden, jejak niat membunuh yang sangat dingin melintas, dan kemudian menghilang. Jangan khawatir, Anda akan segera mengetahui jawaban akhirnya. Manajer lobi dan beberapa supervisor memasang senyum permintaan maaf di wajah mereka dan hampir berlutut di depan Martin, tetapi Martin tidak peduli sama sekali. "Aku tidak percaya hanya kamu terong busuk dan ubi busuk yang ada di sini. Suruh tuanmu keluar. Kalau tidak, aku akan meledakkan klub jelek ini hari ini." Swosh. Saat berbicara, dia memukul dengan telapak tangan. Dalam sekejap, di mata semua orang yang tertegun dan terpana, energi emas seperti pisau, langsung menghantam patung batu giok putih di tengah aula. Boom! Mahakarya pematung Top Sundari, yang bernilai puluhan juta, hancur berkeping-keping. "Jika kamu tidak keluar, aku tidak akan bisa membongkar benda ini." Manajer lobi dan supervisor lainnya tetap diam dan tetap di tempatnya. Demian, yang masih berada di tahun-tahun awalnya, masih belum tahu apakah harus hidup atau mati. Mereka tidak ingin ditampar sampai berkeping-keping. "Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi Paman Wan masih pemarah." Mendengar ini, semua orang mendongak dan melihat seorang pemuda tampan berjas putih berjalan perlahan ke arahnya. Ketika manajer lobi dan yang lainnya melihatnya, mereka hampir menangis seolah-olah sedang melihat penyelamat. "Tuan Bai." Hiroki melambaikan tangannya, "Oke, turunlah." Sekelompok orang dengan cepat membungkuk dan mundur seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Ketika Hiroki melirik Aiden, dia berhenti sebentar, tetapi tidak berhenti terlalu lama, malah mendarat di pipi cantik Melissa dan berkata sambil tersenyum cerah, "Melissa masih sangat cantik." Melissa mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Hiroki juga tidak marah. Sebaliknya, dia memandang Martin dan berkata sambil tersenyum, "Paman Wan harus tahu bahwa ini adalah wilayah keluarga Bai dan keluarga Palmerku. Bukankah tidak pantas datang ke sini dengan membawa kemeriahan untuk menghancurkan tempat itu dan menyebarkan berita?" Mata Martin seperti belati, dia menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Di mana Axel?" "Apa, Axel datang ke tempatku?" Wajah Hiroki penuh kebingungan, seolah dia benar-benar tidak tahu. "Saya bertanya lagi, di mana Axel?" Hiroki mengerutkan kening, sepertinya Paman Wan tidak mempercayaiku. "Kalau begitu, Paman Wan akan mengirim seseorang untuk mencari." Martin mencibir dan berkata kepada tentara berbaju hitam di belakangnya, "Cari untukku di setiap ruangan. Jangan lewatkan satu lubang tikus pun." "Ya." "Tunggu." Aiden, yang selama ini diam, tiba-tiba berjalan keluar sambil tersenyum, memandang Martin yang kebingungan dan berkata, "Tidak perlu mencari Paman Wan, dia tidak ada di sini." Pupil Martin tiba-tiba menyusut. Pikirannya telah menyapu sebagian besar lantai sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan aura Axel. Dia mengira pihak lain telah menyembunyikan Axel di lantai paling atas. Dia tidak dapat menemukannya dengan pikirannya, tapi dia tidak menyangka Axel tidak ada di sini. Dalam sekejap, niat membunuhnya melonjak, dan dia mengunci Hiroki, dengan niat membunuhnya jika dia tidak setuju. Wajah Hiroki menjadi sedikit pucat di bawah tekanan momentumnya. Seorang lelaki tua dengan janggut putih di belakangnya mengambil langkah maju, dan semua tekanan pada dirinya menghilang dalam sekejap.
Setelah menyadari adegan ini, ekspresi Martin berubah lagi. Setengah langkah menuju alam ilahi. Kapan keluarga Bai mendapatkan master seperti itu? Pada saat ini, bahkan energi Tuan Ming meledak, sepertinya dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Paman Wan, jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Martin merenung sejenak, mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hiroki memandang Aiden dengan mata menyipit, tampak tertarik. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan maju selangkah. Dalam sekejap, lelaki tua berjanggut putih di belakang Hiroki, yang berdiri dengan tangan ke bawah, merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ketika dia melihat ke arah Aiden, matanya sangat serius. Aiden terlalu malas untuk memperhatikannya, memandang Hiroki dan berkata, 2 pertanyaan. Di mana Axel? Siapa di balik ini? Hiroki menatap Aiden beberapa saat, lalu tiba-tiba menyeringai. Dengan senyuman yang sangat arogan, dia berkata dengan sinis, Aiden, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika kamu sampai di ibu kota, kamu akan tetap menjadi Grandmaster nomor 1 di Sundari? Anda tidak memiliki keputusan akhir di sini. Berisik. Aiden menamparnya.